Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Mari langsung saja kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur 51 ayat 3 sampai ayat 5. Sekali lagi, Mazmur 51 ayat 3 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan kita pada hari ini saya berikan judul Maha Pengampun. Kita bersyukur kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama dan kita akan terima berkat serta pesan Tuhan melalui renungan 79 ini. Terlebih dahulu kita akan mengobservasi ayat yang sudah kita baca tadi. Mazmur 51 adalah doa pertobatan dari Daud setelah ia diingatkan oleh Nabi Nathan atas dosa perzinahannya dengan Batsyeba. Dan dalam doanya ini Daud memohon kepada Allah untuk mengampuni dan membersihkan dosa-dosanya. Daud mengakui kesalahannya dan memohon agar Allah menciptakan, memberikan hati yang murni dan roh yang teguh di dalam dirinya. Daud juga berjanji untuk mengajarkan jalan-jalan Allah kepada orang-orang yang berdosa, sehingga orang-orang yang berdosa itu mau berbalik dan juga setia mengiring Tuhan. Dan dalam keseluruhan pasal ini kita melihat Daud menunjukkan kerendahan hatinya dan kerinduannya untuk kembali setia kepada Allah, untuk kembali dekat melakukan apa yang menjadi kehendak Allah lagi, sehingga Daud pun memperoleh pengampunan dan pemulihan rohani daripada Allah. Alasan lain mengapa Daud menaikkan doa ini kepada Allah, yaitu Daud merasakan bagaimana ada beban dosa yang sangat berat yang mengikat dia, dan Daud ingin supaya pemulihan itu dia rasakan daripada Tuhan, sehingga hubungannya pun dengan Allah bisa juga pulih kembali. Kemudian alasan lain mengapa Daud menaikkan doa ini kepada Allah, yaitu Daud ingin merasakan sukacita keselamatan daripada Allah dan juga roh Allah. Ya, Daud rindu supaya di dalam dirinya roh Allah itu tetap diam, roh Allah itu tetap tinggal di dalam kehidupannya. Maka dari itu kemudian Daud mengakui kesalahannya dan dia menaikkan doa ini kepada Allah. Nah, itu sedikit observasi yang kita bisa temukan dari ayat yang kita sudah baca tadi. Kemudian interpretasinya Bapak Ibu, apa pelajaran yang kemudian bisa menjadi berkat kekuatan bagi kita semua dari doa pertobatan Daud ini. Nah, Mazmur 51 adalah contoh yang kuat tentang pertobatan sejati, ya, karena itu sudah dibuktikan dan dilakukan sendiri oleh Daud. Daud tidak berusaha membenarkan dirinya, ya, kalau kita lihat di dalam ayat-ayat ini Mazmur 51, Daud tidak membenarkan dirinya, tidak membela dirinya atau juga menyalahkan orang lain atas kesalahan dia perbuat. Namun Daud mengakui kesalahannya dan Daud pun mau memohon pengampunan, mau minta maaf kepada Tuhan dan berjanji untuk dia benar-benar berubah dan hidup benar di hadapan Allah. Nah, jadi pelajaran kita bisa dapatkan dari Mazmur ini adalah bagaimana Allah yang kita sembah, Allah yang Maha Pengampun, ya. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan penuh penyesalan, dengan komitmen mau hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan berkuasa untuk mengampuni kita semuanya. Atau dapat disingkat Allah itu Maha Pengampun itu tadi. Dia bisa mengampuni kita karena Dia Maha Pengampun. Allah tidak mengampuni atau memaafkan kita begitu saja. Ya, misalkan seperti kita meminta maaf kepada orang lain, kemudian orang tersebut menjawab, "Ya," lalu beres, selesai. Ya, tidak demikian Bapak Ibu. Tapi yang Allah lakukan ketika Dia mengampuni seseorang adalah yang pertama, di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat yang kita sudah baca tadi dalam Mazmur 51. Yang pertama, Allah itu ketika Dia mengampuni seseorang, maka Allah pun menghapus pelanggarannya. Jadi Allah tidak kemudian hanya berkata, "Ya, saya ampuni." Tapi Allah juga bekerja lebih. Bagaimana Allah itu menghapuskan pelanggaran yang telah dibuat oleh seseorang tersebut.
Yesaya 43 ayat 25, firman Tuhan berkata, saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Namun aku, Allah yang menghapus dosamu, akan mengampuni engkau karena begitulah sifatku. Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Puji Tuhan. Ya, di dalam Mazmur 51 tadi kita melihat bagaimana Daud berkata, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Jadi Allah itu ketika dia mengampuni ternyata tidak hanya ya saya ampuni, tapi dia menghapus pelanggaran, dia menghapus kesalahan kita. Di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-12 Bapak Ibu, di sana kita melihat, di sana firman Tuhan berkata bahwa ada kitab yang namanya kitab kehidupan. Dan pada suatu saat nanti ya setiap orang baik itu yang besar yang kecil ya mereka yang sudah mati kemudian akan berdiri di hadapan tahta, kemudian dibukalah sebuah kitab yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang yang mati tersebut yang berdiri di hadapan tahta tadi akan dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab kehidupan tersebut. Nah, jadi di sini kita dapat menemukan bahwa setiap perbuatan kita itu tercatat dalam kitab kehidupan itu. Dan ketika ada dosa yang kita lakukan, namun kita mau bertobat, kita mau mohon ampun sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka Tuhan sanggup menghapus dosa kita yang awalnya tertulis di dalam buku tersebut, di dalam kitab tersebut, Tuhan sanggup hapus ya dari kitab kehidupan tersebut, dan sehingga tidak tercatat lagi di dalamnya dan kita tidak dihakimi menurut kesalahan kita lagi karena sudah dihapus tulisannya. Dan itu yang sanggup lakukan hanya Allah. Dan luar biasanya Allah, dia tidak hanya mengampuni berkata ya, tapi dia juga menghapus pelanggaran kita. Tentunya supaya kita tidak binasa, supaya kita tidak dihukum, ya, tidak mendapat penghukuman kekal. Kemudian hal yang kedua, ketika Allah mengampuni, Allah juga membersihkan serta mentahirkan dari kesalahan dan dosa kita. Sekali lagi, Allah tidak hanya berkata, ya saya ampuni, tapi Allah membersihkan kita, mentahirkan kita dari segala dosa-dosa itu, dari segala kesalahan-kesalahan itu. Jadi kesalahan kita dihapus dari kitab kehidupan, kita pun juga dibersihkan dari dosa itu. Hidup kita ini dibersihkan, ditahirkan oleh Allah. 1 Yohanes 1 ayat 9 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari saya bacakan. Tetapi kalau kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, Ia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan kita dari segala perbuatan kita yang salah. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan Yesus itu. Dia tidak hanya mengampuni begitu saja, tapi benar-benar dia membersihkan kita, menolong kita untuk lepas dari dosa tersebut, untuk suci, ya, tidak lagi tercemar dari dosa-dosa. Dosa itu ibarat sesuatu yang mengotori kehidupan kita, karena dosa merupakan sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang membuat kita juga tidak dikenan oleh Allah kalau ada dosa di dalam kehidupan kita. Dan ketika Tuhan mengampuni setiap dosa-dosa kita, maka Dia pun akan membersihkan kehidupan kita, melepaskan kita dari semua kesalahan-kesalahan itu, sehingga kita boleh layak dan kudus untuk dapat mendekat kepada Tuhan dan menerima perkenanan Tuhan itu kembali. Wah, luar biasa Tuhan kita Bapak Ibu. Dan mari kita mau praktekkan apa yang dilakukan oleh Daud ini bersama-sama. Untuk kita hidup benar dengan kita mohon ampun di hadapan Tuhan atas setiap dosa-dosa kita, dan kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kemudian aplikasinya Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menerima pengampunan dari Allah? Ya, kita lihat di dalam ayat yang kelima dalam Mazmur tadi. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan supaya dapat mendapat pengampunan dari Allah, yaitu sadari pelanggaran kita Bapak Ibu. Kita harus menyadari, kita harus mengingat, mengakui pelanggaran atau hal-hal apa yang salah yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan. Dan kesadaran itulah yang kemudian akan membuat kita mengerti untuk bertindak, yaitu memohon ampun kepada Tuhan. Kalau kita tidak sadar, kita tidak ingat, bagi kita baik-baik saja, tidak apa-apa saya lakukan kesalahan itu.
Tapi kalau kita mau sadari, kita dekat dengan Tuhan, kita peka akan kuasa Roh Kudus memberitahu kita bahwa ada yang salah. Nah, itu akan membuat kita sadar, oh ada perbuatan saya yang tidak berkenan. Oh, saya harus mohon ampun kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan mengampuni, Dia akan benar-benar menyucikan kita, membersihkan kita dari kesalahan itu. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menerima pengampunan dari Allah, yaitu gumuli dosa. Ya, gumul atau bergumul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian yaitu bergelut atau bergulat. Ya, jadi seperti pembelaan, ya seperti kita melawan, ya. Nah, jadi seperti kita itu terus berusaha melawan, dan kita harus terus berusaha melawan dosa itu, harus terus berusaha melawan setiap pelanggaran-pelanggaran, kesalahan-kesalahan, supaya kita tidak melakukannya, supaya pelanggaran itu, dosa itu tidak menguasai kehidupan kita, tidak mengotori kehidupan kita. Jadi kita harus bergumul, bergulat, bergelut, melawan setiap dosa-dosa supaya tidak menguasai kehidupan kita. Maka dari situlah kemudian kita akan bisa menerima pengampunan Allah. Kita akan dipulihkan oleh Allah dengan sempurna. Dan Tuhan Yesus pasti akan juga menyatakan berkat-berkat penyertaan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dari renungan firman Tuhan yang sudah kita bahas pada hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi kekuatan berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang rindu didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada hari ini yang sudah kami nikmati bersama-sama. Firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami punya Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang maha pengampun, dan tolong kami Tuhan untuk menyadari kesalahan kami, dan kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau yang pulihkan hidup kami, bersihkan kami dari segala dosa-dosa kami, dan tolong kami untuk bisa melawan setiap dosa-dosa itu, supaya kami dapat mempertahankan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD Elsade Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin setia melayani Tuhan. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami aminkan dan terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.